Hai Cancer, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Gue Alice yang akan membawakan pembacaan tarot untuk kalian di bulan Oktober 2020 mengenai asmara percintaan, Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita akan mulai dari yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple-nya ya. Selalu diingat, kalian udah biasa, pasti udah apal banget nih. Selalu diingat bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum ya. Jadi tidak akan resonate untuk seluruh manusia. Dan kalau tidak cocok dengan readingan ini ataupun tidak cocok dengan tarot readernya atau style tarot readernya, silahkan move on ya. Banyak tarot reader di luar sana yang bagus-bagus, oke? Dan kalau misalnya menyangkut orang lain bisa vice versa. Pokoknya jangan dipaksakan. Kalau misalnya kalian ngerasa, aduh nggak cocok nih, gue kayaknya baik-baik aja, kok ini banyak masalah sih readingannya, ya silakan move on. Ini berarti bukan readingan untuk kalian, oke? Oke. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau masih merah itu subscribe buttonnya, tolong dipencet, bang gitu ya. Terus loncengnya juga diteng gitu. Oke lah Cancer, kita lanjut masuk ke dalam readingan kamu. Oktober, apa cerita dan pesannya untuk Cancer? King of Wands, Five of Wands, the Hermit card, Seven of Swords, Queen of Swords, dan Five of Swords. Kalau yang aku lihat sih di sini ya, buat beberapa dari kamu saat ini kamu lagi mencari ketenangan dan bahkan mungkin kamu ya sedang merasa lebih tenang gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini kamu lebih banyak masuk ke dalam diri kamu gitu loh, lebih melihat ke dalam diri kamu, banyak mungkin berkontemplasi, banyak mungkin introspeksi, dan hal-hal ini ya bisa dilakukan dengan macam-macam cara gitu ya. Satu, ya menjauhkan diri dari segala godaan setan. Maksudnya adalah, ya nggak terlalu banyak dengerin orang-orang yang ngoceh-ngoceh ya, karena aku lihat di sini mungkin ada drama-drama di sekitar kalian yang perlu kalian hindari, yang perlu kalian, nggak usah ikut campur maksudnya karena itu akan membawa kalian juga ke dalam masalah. Aku melihat di sini mungkin ada orang yang kurang begitu suka dengan diri kalian ataupun dengan pencapaian kalian ataupun dengan apa yang kalian miliki. Cuman buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu menyukai seseorang, tapi kamu lihat banyak kompetitor gitu. Kamu suka dengan orang ini. Kamu mungkin punya hati dengan seseorang, tapi kok banyak yang ada di sekeliling dia dan mungkin orang ini, juga nggak 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 menunjukkan yang mana yang spesial, yang mana yang enggak gitu loh. Jadi sepertinya dia hangat sama semua orang. Sepertinya dia, bergaul dengan semua orang dan memperhatikan semua orang. Jadi kamu juga ngerasanya, jangan-jangan dia suka nggak ya sama gue? Tapi kok sama yang ini juga baik, tapi kok sama yang ini juga baik gitu loh. Jadi kayaknya orang ini memang memang emang mungkin karakternya seperti itu ya, ramah, suka bergaul, supel, suka penolong, maksa ya. Tapi yang aku lihat di sini, kamu melihat gitu loh, selain kamu ada orang-orang lain yang juga dekat dengan dia ataupun memang kamu melihat ada orang yang memang punya kayak hubungan khusus gitu. Jadi kayak kamu rasanya harus berkompetisi dengan seseorang. Tetapi aku lihat juga di sini buat beberapa dari kalian
kalian mungkin berpikir, "Ah, ngapain gue ikut-ikutan lomba-lombaan di sini, mending lomba 17 Agustus ada hadiahnya," gitu ya. Yang kamu lihat mungkin, "Ah, gue kayaknya nggak mau deh, untuk berkompetisi di dalam mencari perhatian sini orang," gitu ya. Dan kamu mungkin lagi berpikir, "Ah, udahlah gue pergi aja, gue tinggalin aja, gue cari aja yang memang, apa ya, yang memang perhatian sama gue aja gitu loh, yang fokusnya sama gue aja, bukan orang yang suka tebar-tebar pesona," gitu kan. Dan yang aku lihat di sini, kalian mungkin, mmm berusaha untuk memutuskan gitu ya, memutuskan atau menjauhkan diri dari orang itu dan kadang-kadang mungkin di saat orang itu negor kamu, kamu jadi punya kecenderungan untuk kayak si kepiting itu nyatot gitu ya. Jadi kayak pedes gitu ngomongannya karena kamu pengen sebenarnya menghilangkan rasa-rasa di dalam hati kamu terhadap orang ini. Karena kamu sendiri rasanya kayak, "Gua punya rasa kayak, "Ah, udahlah gua nggak bisa berkompetisi sama mereka," gitu loh, rasanya kayak begitu, gitu. Kayak kamu, mengalah sebelum berperang gitu, rasanya seperti itu. Tapi ya nggak ada salahnya juga gitu ya, kalau misalnya kamu ngelihat ya orang yang emang suka tebar pesona dan emang orangnya tidak, jelas dengan siapa dia mau berhubungan atau dia mau menspesialkan, perasaan dia kepada siapa, ya ini kan juga kamu juga nggak punya kepastian juga orang ini bisa suka sama kamu atau memang orang itu cuman baik aja sama semua orang, gitu. Nah, yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu juga merasa bahwa orang ini sebenarnya ada rasa gitu ya, ada sesuatu yang spesial gitu loh ke kamu dan mungkin ya si orang-orang ini yang dekat-dekat atau yang mempunyai perhatian sama orang ini yang merasa nggak terima dengan adanya kamu dan berusaha mengeliminasi kamu dari list dari list-list si penggemarnya ini, gitu. Tapi buat, beberapa dari kamu, aku melihat di sini, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang rasanya mengingatkan kamu seperti orang yang di masa lalu. Mungkin saat ini kamu mungkin sedang PDKT ataupun kamu sedang menaruh rasa kamu dengan seseorang gitu ya. Tapi kamu melihat bahwa orang ini nih kayak jatuh-jatuhnya kayak yang sebelum-sebelumnya gitu loh, kayak kamu ngerasa mungkin seperti dimanfaatkan gitu ya, seperti dipergunakan oleh mereka dalam bidang tertentu, yaitu buat masing-masing orang beda-beda. Ada yang kadang-kadang dipergunakan, dari pertolongan-pertolongan dia, dari tenaganya gitu ya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan orang kan macam-macam gitu. Tetapi kamu ngerasa kayak kamu tersadar seperti sedang dipergunakan gitu loh, oleh seseorang. Dikarenakan mungkin kamu mulai punya perasaan suka ataupun orang itu tahu bahwa kamu ada satu rasa ketertarikan dengan mereka gitu ya, dan kamu mulai sadar gitu loh bahwa orang ini ada udang di balik batunya. Dan yang aku lihat di sini, ya kamunya sih nggak ini ya, karena mungkin sudah pengalaman gitu ya, nggak kamu mulai waspada. Tapi yang aku lihat kamu sempat tidak waspada. Kamu sempat tidak waspada kepada orang ini gitu loh. Dan sepertinya rasanya kamu mulai melihat tanda-tanda itu dan itu mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu akan masa lalu yang pernah kamu lewati dan itu mengingatkan kamu akan pelajaran-pelajaran dari masa lalu gitu. Ini waspada konflik ya, Cancer. Karena aku lihat di sini ada orang yang suka mencari gara-gara sama kamu.
Mungkin sebelumnya kamu berusaha menahan diri, tapi yang aku lihat di sini, ya cut off gitu ya, atau hindari atau sudahi hubungan-hubungan yang toksik. Baik itu dengan orang yang memang kamu ada hati gitu ya, ataupun dengan teman-teman sekitar kamu yang tidak bermanfaat ataupun hanya memberikan kamu, masalah ataupun tidak sehat memang gitu loh. Hubungan ini memang tidak sehat untuk kewarasan kamu, untuk kesehatan jasmani rohani kamu gitu ya, pikiran kamu. Ada orang-orang yang kadang-kadang dalam pertemanan membuat kita jadi tidak bisa menghargai diri, kita jadi merasa tidak bisa menghargai kehidupan kita, tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki dikarenakan omongan-omongan orang, pengaruh-pengaruh yang kita dapat dari lingkungan kita gitu loh. Nah, kamu harus jeli-jeli ngelihat ini. Karena apa? Karena kalau kamu biarkan itu terus-menerus kamu ada di situ, ya kamu lama-lama terkonsumsi dengan omongan-omongan mereka dan kamu terkonsumsi dengan perasaan-perasaan yang diberikan ke kamu gitu loh dan akhirnya kamu jadi jadi ngerasa insecure sendiri, jadi ngerasa, jadi nggak melihat value kamu gitu loh, di dalam diri kamu dan akhirnya kamu terbawa dengan energi mereka. Dan kadang-kadang di saat kita menempatkan diri kita di dalam satu lingkungan yang toksik gitu ya, ya kita akan kita akan kebawa, lama-kelamaan kita bisa kebawa dengan, vibrasinya mereka gitu loh. Dan akhirnya apa, kita mengikuti mereka gitu loh, mengikuti energinya mereka. Dan itu ya akan berpengaruh tidak baik, apalagi kalau mereka memang punya pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Nih. Ya, dan jeli-jeli melihat siapa yang mendekati kamu, siapa yang kamu taruh hati kamu, gitu loh. Buat beberapa dari kamu, entah kenapa aku rasanya seperti kamu ini sudah pernah punya pengalaman yang sebenarnya bisa kamu jadikan pelajaran dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Jangan terjebak di dalam hal yang sama, jangan terjebak di dalam lubang yang sama. Hal yang terjadi sebelumnya ini pasti punya maksud, pasti punya makna. Dan hal-hal itu bisa digunakan dalam kamu menghadapi hal yang kurang lebih sama di masa depan. Dan kalau kamu harus mengulang ini, ya kalau kamu terperosok lagi, ya kamu akan mengulang lagi, gitu loh. Jadi hal ini harus perlu kamu tindak, tanduki dengan bijak gitu ya, Cancer. Jangan harus penuh perhitungan gitu loh, harus melihat apa sih yang terbaik untuk kamu gitu loh. Dan di saat kamu sudah memberikan yang terbaik, mengasihi diri kamu juga, memberikan diri kamu apa yang terbaik untuk diri kamu, ya kamu secara tidak langsung mengajarkan orang lain, bagaimana mereka untuk menyayangi kamu, bagaimana mereka harus menghormati kamu. Kalau kamunya sendiri tidak punya ini, ya bagaimana kamu caranya mengajarkan orang untuk melakukan itu terhadap kamu. Oke, ini adalah untuk Cancer. Kita lanjut ke yang couple-nya. Hai Cancer, ini adalah pembacaan tarot untuk kalian yang berpasangan bulan Oktober 2020. Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Ace of Wands dalam keadaan terbalik, The Tower card. Kita punya Knight of Swords dan Knight of Wands. Ada dua Knight. Ada Queen of Cup, Queen of Pentacle. What's going on here?
Hmm, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin punya perasaan seperti seorang provider gitu ya. Seorang yang harus mensupport, membantu, mengurusi, menyayangi, memberi ini, memberi itu. Kayaknya hampir kurang lebih sama dengan pembicaraan kita di bulan lalu gitu ya. Cuma coba kita lihat. Yang aku lihat di sini, eee, mungkin kamu merasa gitu ya, ada sesuatu yang hilang di antara kalian berdua di dalam hubungan ini karena masih ada komitmen ini. Dan kamu mungkin merasa, hubungan kamu sudah kehilangan, kehangatan gitu ya, mungkin salah seorang sudah berubah. Ada perubahan di dalam diri salah satu, pihak di dalam hubungan ini. Dan mungkin dikarenakan banyak konflik-konflik, banyak pertengkaran, banyak cekcok gitu ya, ataupun mereka punya masalah sendiri dan membuat hubungan ini jadi apa ya, jadi kurang fun. Kalau yang aku rasain tuh jadi kurang ada, eee, jadi kurang fun lah gitu loh, nggak ada fun-nya. Karena yang satu mungkin punya konflik sendiri ataupun ini adalah konflik antara kalian berdua. Dan mungkin hal-hal ini membuat jadinya nggak ngomongan. Cuman aku melihat bisa jadi salah satu orang ini dia apa ya, dia kurang bisa berempati gitu loh, kurang bisa menempatkan diri mungkin ya, apa ya kata-katanya. Tapi kadang-kadang dia suka bercanda dan kadang-kadang memang saat tidak pada tempatnya dan ini mungkin membuat si pihak yang lagi ribet pikirannya ini jadi emosi gitu ya ngelihat, "Lu kayak nggak ngerti sih gua lagi pusing, lu nggak ngerti ya gua lagi ribet gitu loh, gua lagi punya masalah, gua lagi punya punya apa ya, keruwetan di dalam kepala gue dan gue nggak bisa berpikir dengan tenang. Tapi lo itu pengennya fun, lo itu nggak peduli gue itu lagi susah kek, gue tuh lagi cari uang kek, gue tuh lagi mati-matian kek, gue tuh lagi stres kek. Lo itu hanya pengennya bersenang-senang. Dan udah begitu, mereka itu mungkin kayak menaruh semua tanggung jawab mengenai kesenangan mereka dan kebahagiaan mereka ke kamu. Jadinya yang udah tambah ribet, jadi makin ribet gitu loh. Rasanya seperti itu yang aku lihat. Dan aku lihat di sini ada banyak orang yang terlibat di dalam hubungan kalian. Bisa jadi orang-orang ini ikut campur tangan di dalam hubungan ini. Dan ada orang yang apa ya, mungkin ada di dalam hubungan tetapi mereka tidak bersikap atau ya bersikap lah, tidak bersikap seperti orang yang sudah punya pasangan gitu loh, yang sepertinya ya asik kemana kemari gitu loh. Dan di sini aku lihat kalian tuh berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk tidak tidak apa ya, tidak terpancing emosinya, berusaha untuk, eee, ya berusaha untuk tetap tenang gitu loh, tenang tenang tenang, sabar sabar sabar. Cuman yang aku lihat pihaknya yang satunya lagi seperti tidak seperti tidak seperti tidak mengerti ya, bahwa kalian ini sedang berusaha gitu ya, sedang berusaha untuk mungkin mencari jalan keluar dalam kesulitan kalian yang bisa jadi mungkin kesulitan ini apa ya, kalau direntet-rentetin ya akhirnya ke hubungan ini lagi.
gitu loh. Misalnya kalian sibuk cari uang dan mungkin di dalam karir kalian, dalam keuangan, di dalam, pekerjaan itu ada masalah, ada problem, dan itu yang sedang kalian gumuli gitu ya, tetapi kan ujung-ujungnya adalah ke dalam hubungan ini juga, yang menikmati kan berdua juga gitu loh. Itu yang kalian pikirin, cuman yang pihak yang satunya lagi mungkin berpikirnya, "Ya itu kan urusan-urusan lo, ya lo aja yang pusing," gitu loh. Kayaknya rasanya seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini, di satu pihak ada yang benar-benar lagi apa ya, lagi punya konflik ini gitu ya, dan berusaha untuk mencari solusi jalan keluar. Tetapi yang aku lihat di sini yang satunya mungkin tidak mau tahu atau tidak mau peduli atau tidak mau mengerti gitu. Dan mungkin dikarenakan hal-hal seperti ini, jadi sulit untuk menjalin komunikasi yang baik. Karena seperti rasanya seperti kadang-kadang mereka menjadikan segala sesuatunya itu bercandaan, joke gitu ya, lelucon. Dan di saat orang yang punya masalah di dalam kepalanya, apalagi masalah yang ya buat dia adalah penting ya, karena buat orang lain mungkin, "Ah, lu apa-apa mikirin materi, ah, lu mikirin kerjaan mulu, ah, lu mikirin uang mulu." Ya kalau misalnya hal itu kamu nggak dapetin kan juga berdampak pada hidup kamu gitu loh. Mungkin kamu juga nggak cuman ngurusin diri kamu, tapi ngurusin pasangan kamu, ataupun ngurusin keluarga kamu, atau kalau udah punya anak, ada anak kamu gitu ya. Dan di saat kamu mungkin sedang serius di itu, mereka ngerasa kamu kayak nggak ada fun-nya sih, kamu nggak bisa diajak seneng-seneng sih. Cuman kamu tahu eee, saat ini gitu ya, kamu bukannya tidak mau, siapa sih yang nggak mau happy, siapa sih yang nggak mau bersenang-senang, tapi kamu punya prioritas dan itu yang kamu jadikan prioritas dan itu yang kamu sedang pikirkan dan fokuskan, gitu loh. Dan mungkin kamu ngelihat tingkah lakunya mereka tuh kayak, kamu sempat mungkin punya pikiran, apa orang ini punya orang lain, atau orang ini mungkin dikala kamu melihat ada perubahan di dalam diri mereka, apa mereka main gila sama yang lain? Atau mereka berbuat sesuatu? Karena kalian mungkin punya satu rasa kayak, ada satu kebohongan yang kalian rasakan saat mereka bicara dengan kalian. Ada sesuatu yang mereka mungkin, sedang tutupi gitu ya, dan kalian mungkin punya satu kecurigaan dengan orang ini. Karena aku lihat di sini, ini banyak orang yang terlibat di dalam hubungan ini, baik kalian sadari maupun tidak, gitu ya. Tapi aku lihat banyak sekali orang, mungkin mereka mendengarkan banyak omongan teman-temannya, ataupun keluarganya, ataupun orang tuanya, ataupun orang lain, siapalah itu, gitu ya. Dan hal-hal ini tuh mempengaruhi perasaan mereka, mempengaruhi pikiran mereka, dan mempengaruhi bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana mereka, perasaan mereka kepada pasangan di dalam hubungan ini gitu loh. Dan aku lihat di sini kamu ini lagi berusaha memanifestasikan sesuatu. Kamu lagi ada sesuatu yang ingin kamu tuju, kamu capai gitu ya, dan makanya ini kamu lagi berusaha fokus. Cuman fokus kamu nih keganggu. Iya, kamu tuh lagi berinvestasi loh kalau yang aku lihat di sini. Menginvestasikan pikiran, perasaan, tenaga, dan lain sebagainya semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita kamu, impian kamu. Dan impian kamu ya macam-macam gitu ya. Impian kamu mungkin membawa hubungan ini buat kamu yang belum menikah ke tahap yang lebih serius. Ingin menikah gitu ya sama mereka. Tapi kamu ngelihat mereka tuh kayak belum matang secara emosi, itu belum matang gitu ya. Apa ya, cara berpikirnya juga belum matang.
Buat beberapa dari kamu yang sudah mungkin menikah, kamu ada hal-hal yang ingin kamu capai gitu ya. Kamu mungkin ingin meningkatkan karir kamu pengen punya tabungan, kamu pengen punya ya hal-hal yang kamu pengen punyalah gitu ya. Banyak kan? Ataupun kamu ingin melakukan hal-hal yang memang kamu inginkan, tapi kamu lagi berinvestasi dan kamu lagi mengejar mimpi kamu ini. Gitu loh. Cuman dikarenakan hal-hal ini jadi menyebabkan konflik dan menyebabkan kamu tuh jadi nggak bisa fokus gitu. Iya, orang ini ya memang orang yang tidak, apa ya, eee, tidak terstruktur bisa dan memang mereka mungkin dibesarkan dengan situasi dan kondisi yang membentuk mereka seperti itu gitu loh. Orang yang mungkin ngegampangin banyak hal, yang tidak, bisa mengikuti aturan gitu ya, ataupun tidak bisa diajak serius juga ini bisa gitu. Dan mereka mungkin merasa, eee, rasanya seperti kurang perhatian gitu loh, rasanya seperti kurang perhatian, bisa jadi akhirnya mereka menyalahkan kamu, "Oh habis sih kamu sih sibuk kerja, kamu sih sibuk gini gitu, gini gitu loh. Iya. Dan banyak hal-hal di dalam hidup mereka mungkin yang agak berantakan gitu ya. Mungkin cara mereka mengatur waktu, mungkin cara mereka, apa ya, ya banyak hal yang dilakukan tidak pada tempatnya kalau yang aku lihat. Jadi ya kalian di sini berusaha untuk tetap fokus, tapi fokus kalian ini juga terbagi gitu loh. Dan orang ini seperti ya itu, buat kalian tuh banyak menghela napas gitu ya. Susah gue untuk jelasin orang ini tuh gimana, susah untuk gue itu bikin mereka ngerti, dan kalian tuh kadang-kadang cuma bisa ngela napas. Ngelihat sikapnya mereka, ngedengar mereka ngomong, omongan mereka yang kadang-kadang tidak pada tempatnya dan kadang-kadang dan sering ya menyakiti hati kalian gitu ya. Dan kalian jadi mulai timbul-timbul konflik padahal gue sayang sama orang ini, tapi orang ini nggak tahu bahwa gue ini bener-bener sayang sama mereka dan akhirnya kalian hanya menutup segala sesuatu itu dengan helaan napas yang panjang. Dan mungkin beberapa dari kalian tuh lagi sering gitu yang, susah gitu loh, sulit gue untuk ngejelasin ya. Karena di satu sisi kalian kesel, tapi kalian sayang, tapi kesel, tapi sayang, tapi kesel, tapi sayang gitu ya. Ya gitu deh. Oke Cancer, ini adalah readingan untuk kalian. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.